A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina bil wasimil mustafa Muhammad wa alihil muntajabin al-ma'sumin al-hudatil mahdiyyin wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin amina rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma kun li waliyyikal hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Kita sudah sampai pada pertemuan yang ketiga berkaitan tentang Mahdawiyah dan pemerintahan Islam. Sebagai pengantar, kita sedikit kembali merujuk pembahasan yang sebelumnya biar nggak hilang di tengah jalan. Kita katakan bahwa sebuah pemerintahan adalah keniscayaan, sebuah pemerintahan adalah kemestian yang diterima oleh akal sehat. Dikarenakan manusia memiliki dua sudut tinjau, sudut syakhsi individu dan sudut ijtimai atau sosial, di mana dari sisi sudut syakhsi individu maka manusia memiliki kecenderungan untuk menguasai segala yang ada di dunia ini, sehingga diistilahkan di dalam pembahasan ilmu kalam dengan qarizah hubbun nafs, bahwa manusia menginginkan semua ini berada di bawah kendalinya, di bawah kuasanya. Di sisi lain, dalam konteks bahwa dia adalah salah satu dari makhluk sosial, maka meniscayakan adanya benturan-benturan dan adanya interaksi dengan manusia yang lain. Sehingga kalau kedua ini dibiarkan begitu saja antara pandangan individu dan pandangan sosialnya, maka akan terjadi bentrokan yang tak terhindarkan. Lalu disitulah muncul adanya sebuah aturan yang dijalankan oleh pemerintah yang kita katakan. Nah, untuk menjalankan sebuah pemerintahan harus ada orang yang kita sebut sebagai pejabat atau pemimpin. Dan pertemuan yang kedua kemarin kita sudah membahas tentang syarat-syarat pemimpin itu. Yang pertama kita katakan dia harus memiliki ismah, yakni keterjagaan lahir dan batin dari kesalahan. Yang kedua, dia harus adil. Yang ketiga, tidak cinta dunia. Yang keempat, musawat, kita katakan, yakni bersifat sama, yakni berlaku sama bagi semua, sehingga tidak ada perbedaan antara pemimpin dan masyarakat. Di hadapan hukum semua berlaku sama. Dan yang terakhir kita katakan paling alim atau memiliki kecerdasan intelektual, intelijensia. Ini syarat yang harus dimiliki untuk seorang pemimpin dalam rangka keharusan. Ini 5 syarat yang harus dimiliki. Ini kita sudah bahas sebelumnya, dan kita juga sudah bahas kalau tidak dimiliki apa yang akan terjadi. Di mana kita katakan kalau dia tidak ismah, yakni kalau dia tidak maksum, kalau dia tidak memiliki penjagaan luar
dan batinnya, lahir dan batinnya, maka tidak ada jaminan bagi kita bahwa apapun yang dia lakukan dan apapun yang dia putuskan itu pasti benar, tidak ada jaminan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki penjagaan, ini tidak maksum. Dan kalau dia tidak adil, maka akan terjadi ketimpangan di dalam sistem pemerintahan. Apakah itu pemerintahan hanya menguntungkan bagi dia dan kelompoknya saja dan sebagainya. Yang ketiga, bahwa dia tidak cinta dunia. Kenapa? Karena kalau dia cinta dunia, maka dia akan mengalokasikan segala kekayaan dari negara tersebut untuk kepentingan dirinya, di mana ini bertentangan dengan mukaddimah pertama kita tadi, bahwa manusia itu makhluk sosial, dan kalau ini dibenturkan maka akan terjadi chaos atau pertentangan atau pertikaian. Di sisi lain, ketika manusia sebagai pemimpin cinta dunia, di mana dia akan menjadikan seluruh kekayaan alam dan kekayaan negara ini miliknya pribadi, termasuk salah satunya masyarakat yang ada di situ, itu juga akan dijadikan sebagai budak bagi dirinya. Maka kita mengenal pernyataan yang masyhur yang Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, yakni akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Kenapa? Karena dilihat dari tinjauan ini, bahwa dia cinta dunia dan dia meninjau dari sisi karizahnya, yakni semua fasilitas, semua kekayaan, semua aparatur yang ada ini milikku dan aku adalah pemimpinnya, sedangkan semua itu adalah budak, semua adalah hamba, semua itu kepemilikan bagiku. Sehingga dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Ini ketika pemimpin cinta dunia, sehingga nanti akan menjadikan konsep pemerintahan itu antara konsep Tuhan terhadap budaknya, di mana pemimpin sebagai Tuhan dan masyarakat sebagai budak. Ketika budak, maka tidak memiliki apapun. Ketika budak, maka tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki kemerdekaan, tidak memiliki kemandirian. Pokoknya nurut saja, manut saja apa yang diperintahkan oleh pemimpin, seperti sapi yang ditarik ditarik hidungnya itu, kan begitu. Yang keempat, musawat. Musawat yakni berlaku sama. Nah, ketika ini ditinggalkan, maka akan ada ketimpangan hukum. Sehingga kita mengatakan hukumnya pincang, atau hukumnya berat sebelah, atau hukumnya pisaunya tumpul sebelah, kan begitu. Yakni kalau untuk masyarakat tajam banget, kalau untuk pejabat tumpul banget. Dan ini juga akan menyebabkan pertikaian dan pergolakan di tengah masyarakat dan ketidaksehatan dalam sistem pemerintahan. Yang terakhir adalah kecakapan atau intelijensia, yakni dia yang paling alim, dia yang paling mahir, dia yang paling mengetahui. Kenapa begitu? Karena kalau dia tidak memiliki kecakapan, dia tidak memiliki pengetahuan tentang pemerintahan tersebut, dia tidak memiliki intelijensia yang baik, mengakibatkan nantinya dia akan mudah dibohongi, dia akan mudah disetir, dia akan mudah dikibuli, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, sehingga menghancurkan sistem pemerintahan itu. Nah, ini 5 karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Dengan merujuk pada 5 persyaratan ini, yang paling menonjol adalah syarat nomor 1. Dari 5 persyaratan ini, yang paling menonjol adalah syarat nomor 1, yakni ismah. Kenapa demikian? Kalau syarat nomor 5 bahwa dia memiliki kelayakan, dia memiliki pengetahuan, kita bisa
mengenalinya. Kita bisa tahu, oh si fulan lebih alim dari saya, ketakar. Oh si Alif lebih pintar dari saya, itu ketakar, bisa ketahuan. Kemudian kalau yang nomor 4, kita dari akhir ke belakang. Yang nomor 4, musawat, kebersamaan. Yani sama rata di hadapan hukum dan pemerintahan dan aturan. Ini juga bisa ketakar, kita bisa mengetahuinya. Kita bisa tahu apakah ini berlaku sama atau tidak. Apakah aturan itu tumpul atau tidak, kita bisa lihat. Yang ketiga, tidak cinta dunia. Ini juga kelihatan. Ini pemimpinnya ngejar dunia atau tidak, hidup foya atau tidak, hidup dengan kemegahan atau tidak. Jangan sampai masyarakatnya makan cuman dengan ubi rebus, sementara dia makan dengan kebab atau kaledo misalnya. Ini kelihatan. Yang nomor 3 juga kelihatan. Yang nomor 2, keadilan juga kelihatan. Kenapa? Karena kita bisa lihat, oh seseorang adil atau tidak, memperlakukan sesuatu sesuai pada objeknya, sesuai pada kedudukannya, sesuai pada tarafnya atau tidak, ini juga kelihatan. Namun yang pertama, tentang ismah, tentang maksum, ini tidak kelihatan. Ini tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Karena dia amrun khafiyun batiniyun. Ismah ini amrun khafiyun batiniyun. Awalan dia amri batin. Oh sama dong dengan idalah, keadilan. Idalah, syuja'ah, itu juga amri batini. Iya betul. Ismah juga amri batini. Jadi amri batini ini urusan batin, urusan dalam. Idalah, keadilan, syuja'ah, keberanian, itu juga amri batin. Yani urusan dalam. Namun perbedaannya di antara ismah dengan idalah dan syuja'ah tadi itu, bahwa ismah ini dia khafiyun. Jadi bukan hanya amrun batiniyun, khafiyun. Yani betul-betul tersembunyi. Ketika dia tersembunyi tidak bisa dikenali lagi. Kita nggak bisa tahu ini maksum atau tidak. Bagaimana kita bisa tahu seseorang maksum atau tidak? Mungkin di hadapan kita dia menjaga, tapi di kamar mandi ngapain? Di hadapan kita dia menjaga, di WC dia ngapain? Di hadapan kita dia menjaga, di kamar dia ngapain? Kita sudah tidak tahu. Kan begitu? Sedangkan maksum adalah orang yang dalam kondisi apapun dia akan terjaga. Ismah adalah keadaan atau sifat atau halat lil insan, kondisi dan sifat bagi manusia sedemikian rupa, dalam kondisi apapun manusia tersebut dia akan terjaga, mau dalam keadaan ramai, fi jaliyin au khafain, yakni dalam keadaan ramai, terang benderang rame, atau dalam ketersembunyian, dalam wahdat, dalam sendiri, atau dalam kasrat, dalam keramaian, dalam majmu', dalam kondisi apapun dia akan terjaga. Ini ismat, dan ini tidak bisa diketahui. Lalu gimana caranya kita bisa mengenali ismah ini? Tiada jalan lain kecuali merujuk kepada, ini kita pernah bahas sebelumnya, kecuali pada merujuk imma kepada yang setingkat atau merujuk pada yang lebih tinggi. Ini kaidahnya. Ini kaidahnya. Jadi untuk mengenali ismah ini, apakah kita merujuk kepada yang setingkat? Kenapa? Karena ketika dia setingkat, maka dia mengetahui bahwa oh si fulan juga ada di posisiku, si fulan juga ada di derajatku, si fulan juga ada di barisanku. Sama, kita sama-sama maksum. Ini kalau kita merujuk pada setingkat. Ini bukan setingkatnya kita, melainkan setingkatnya maksum tadi. Akhirnya apa? Kita akan merujuk maksum kepada maksum. Kita akan mengembalikan ismah kepada ismah. Kita akan mengembalikan orang yang maksum tadi untuk mengenali, untuk mentakyin dan mentaskhis maksum yang lain. Kan begitu? Namun teman-teman mungkin akan mengiskal.
Kalau demikian kejadiannya Yusuf akan meniscayakan imma daur imma tasalsul. Wah, ini gimana ini kok bisa begitu? Terlalu dalam teman-teman mengisyakannya. Oh iya, gimana caranya Yusuf kok? Kalau kamu bilang Yusuf, kalau kamu bilang kita mengenali maksum dari maksum yang lain atau kita mengembalikan maksum kepada maksum yang lain, ini meniscayakan imma daur imma tasalsul. Wah, Yusufnya bingung. Gimana bisa, saya tidak terfikir. Lalu dijelaskanlah kepada Yusuf, gimana caranya? Gini, saya mau mengenali maksum A, saya tidak bisa kenal, Yusuf nggak bisa kenal. Untuk mengenali maksum A, Yusuf merujuk kepada maksum B. Saya ulangi, Yusuf untuk mengenali maksum A nggak bisa, maka berdasarkan kaidah tadi merujuk kepada maksum B. Nah, pertanyaannya, hal yang sama ketika Yusuf melakukan kepada maksum A itu juga berlaku kepada maksum B. Yakni apa? Yakni Yusuf juga akan ditanya, Yusuf, dari mana kamu tahu kalau si B itu maksum? Sebagaimana kamu mengatakan, Yusuf, dari mana kamu tahu kalau si A itu maksum? Yusuf bilang, karena si B maksum B. Maka orang akan bertanya, lalu dari mana kamu tahu bahwa si B itu maksum? Lalu Yusuf mengatakan, dari maksum C. Akan begitu. Dari maksum C. Lalu ditanya lagi, hukumnya juga sama, pertanyaannya juga sama, soalnya juga sama. Wanan kulul kalam, Yusuf, dari mana kamu tahu kalau si C itu maksum sehingga kamu bisa menjadikan dia dalil untuk kemaksuman si B, lalu si B menjadi kemaksuman bagi si A. Lalu si Yusuf mengatakan si D, si E, si F, si G, terus tak terhingga, ini namanya tasalsul. Dan tasalsul batil. Ini satu. Atau Yusuf bilang, Yusuf, dari mana kamu tahu kalau si A itu maksum? Dari si maksum B. Lalu si maksum B dari mana kamu tahu dia maksum? Dari si maksum C. Lalu si maksum C dari mana kamu tahu kalau dia maksum? Dari si maksum A. Ini namanya daur, mutar. Dan ini juga batil. Jadi mau tasalsul atau mau daur, dua-duanya batil. Terus gimana Yusuf? Berarti iddia kamu, berarti asumsi kamu, kaidah kamu itu terbantahkan. Kenapa? Karena kamu mengatakan untuk bisa mengenali maksum A tadi akan meniscayakan imma tasalsul, imma daur, dan itu batil. Kan begitu? Terus gimana jalan keluarnya? Kita mengatakan jalan keluarnya tiada lain, harus kembali ke basit. Ini kaidah falsafah, ini kaidah ilmu kalam, bahwa segala rangkapan kembali ke basit. Segala ma bil ghair kembali ma bizat. Segala yang tidak mandiri kembali kepada mandiri. Apalagi segala yang kasrat kembali ke wahdat. Ini kaidah. Ini satu kaidah tapi bisa dipakai di banyak hal. Ana ulangin kaidahnya, segala yang kasrat kembali ke wahdat, segala yang ma bil ghair kembali kepada ma bizat, segala yang murakkab kembali kepada yang basit. Ini kaidahnya. Sehingga kalau kita pakai kaidah itu tadi, maka kita mengatakan dari silsilah kemaksuman tadi, mau tidak mau harus kembali kepada keismatan yang dia bizat, kemurnian dan kesucian yang dia bizat, yang dia tidak lagi bersandar pada yang lain. Siapa itu? Tiada lain kecuali Allah Ta'ala. Tiada lain kecuali Allah Ta'ala. Kenapa? Karena berdasarkan ilmu kalam yang telah kita pelajari. Ini kan kita ketika kita membahas Mahdawiyah, maka fardiyahnya, maka anggapannya bahwa sebelumnya kita telah membahas ilmu kalam. Kan gitu. Tidak bisa orang belum belajar ilmu kalam, belum belajar ilmu tauhid, belum belajar tentang keesaan Tuhan, wajib wujud dan sebagainya, tiba-tiba gujluk-gujluk terus bahas Mahdawiyat. Ini pasti jomplang. Jadi fardiyah kita, anggapan kita bahwa antum semua sudah mahir dan sudah ayatullah dan sudah mujtahid di pembahasan tauhid, lalu kita masuk di pembahasan Mahdawiyah. Nah, kita mengatakan bahwa
untuk mengenali kemaksuman tadi itu, mau tidak mau harus kembali kepada ismah yang bizat, kesucian murni, yaitu Allah Ta'ala. Nah, sehingga kita mengatakan, itulah yang kita pernah isyarah sebelumnya, kita di dalam doa dikatakan, Allahumma arifni nafsak. Ya Allah, perkenalkan dirimu kepadaku. Fa innaka in lam tu'arifna nafsak lam a'rif rasulah. Yani kalau kau tidak kenalkan dirimu kepadaku, aku tidak akan mengenal nabimu. Lalu dikatakan, ya Allah, perkenalkan nabimu kepadaku. Karena kalau kau tidak perkenalkan nabimu kepadaku, aku tidak mengenal hujjahmu. Lalu dikatakan, ya Allah, arifni hujjatak. Ya Allah, perkenalkan kepadaku siapa hujjahmu. Fa innaka in lam tu'arifni hujjatak, kalau kau tidak kenalkan kepadaku siapa hujjahmu, dolaltu andini, aku akan tersesat. Dari sini kita memahami bahwa konteks pengenalan ismah itu harus kembali kepada Allah, dikembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah ismah yang zat yang bisa. Oke? Lalu kita tanya, oh, memangnya Tuhan memperkenalkan apa kepada kita? Oh iya, seabrek. Kita masuk dalil akli lalu dalil nakli. Dalil akli kita pakai satu, dalil nakli kita pakai satu, kita tutup, kita bungkus. Insya Allah kita lanjut minggu depan. Kajian itu tidak perlu banyak-banyak, sedikit tapi masuk dan paham, antum menjadi ayatullah, kan gitu. Memangnya Tuhan jelasin kepada kita? Oh iya, kita pakai dalil akli dulu, baru nanti dalil nakli. Adalah sebuah keniscayaan, adalah sebuah kemestian, Tuhan harus ya. Oh, nanti orang bilang, wah, Yusuf mengharuskan sesuatu kepada Tuhan. Iya, harus. Yani ada wajib lahu, ada wajib anhu. Di dalam filsafat ada pembahasan wajib lahu, wajib anhu. Yang nggak boleh kita sematkan kepada Tuhan adalah wajib lahu. Yani apa? Yani kita mewajibkan kepada Tuhan dari diri kita. Ini nggak bisa. Misalnya apa? Tuhan harus ngasih rezeki ke anak. Nggak bisa. Ini wajib lahu. Tapi kalau kita mengatakan bahwa Tuhan harus wajibul wujud, ini wajib anhu. Yani apa? Yani kewajiban yang kita tarik dari zat Tuhan lalu kita kembalikan kepadanya. Bahwa Tuhan harus memberi rahmat, ini harus. Kenapa? Karena dia faiz wajibul wujud, segala kesempurnaan, maka yang keluar darinya pasti rahmat, yang keluar darinya pasti kesempurnaan. Makanya ini wajib anhu, bukan wajib lahu. Oke? Nah, ini juga wajib anhu, yakni Tuhan harus menunjukkan perantara atau manifestasi murni atau tajalli sempurna dari dirinya sebagai pembimbing dan hadi bagi semesta alam. Ini sebuah keniscayaan. Ini wajib bagi Tuhan. Wajibnya wajib anhu, bukan wajib lahu. Kenapa demikian? Berdasarkan kaidah lutf. Berdasarkan kaidah lutf. Apa itu kaidah lutf, Yusuf? Kaidah lutf adalah salah satu kaidah yang sangat sering dipakai di pembahasan tauhid, yang menyatakan bahwa segala sesuatu ma yuqarribu wa yuba'id anil maksiat, ulangin. Yani ma yuqarribu ta'ah wa yuba'idu anil maksiyah fahuwa wajib. Nah, ini kaidahnya. Kaidah lutf itu mengatakan apa? Segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada ketaatan, segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, segala sesuatu yang dia menjadi wasilah takarrub ilallah, dan juga pada saat yang bersamaan kalau kita tinggalkan akan menjauhkan kita dari rahmat Tuhan, akan menjauhkan kita dari Tuhan, atau mendekatkan kita kepada maksiat, ini wajib. Ini wajib. Contoh misalnya, diutusnya seorang nabi.
Diutusnya seorang nabi, yakni adanya nabi menjadi wasilah untuk takarrub ilallah. Adanya nabi menjadi perantara bagi kita untuk dekat kepada ketaatan. Adanya nabi menjadi penghantar bagi kita untuk menjadi hamba Tuhan yang hakiki. Dan ketiadaan nabi itu bisa menjadi celah bagi kita untuk menjadi pemaksiat. Kalau demikian adanya, maka Tuhan wajib mengutus seorang nabi. Ini kaidah lutf namanya. Ini kaidah lutf. Dan kaidah lutf kenapa harus wajib, Yusuf? Kenapa kaidah lutf harus wajib? Karena kalau lutf ini tidak diberikan, maka nakidnya yang harus diterima. Di dalam pembahasan ilmu logik, ya, mantik, ada pembahasan nakid. Yani apa nakid itu? Negasi kalau teman-teman belajar himpunan matematik, logika matematik, ada istilah negasi. Yani kalau kamu tidak terima pernyataan ini, kamu harus terima negasinya. Contoh misalnya, kalau saya katakan sekarang di Palu itu siang, lalu kamu tidak menerimanya, maka kamu harus menerima pernyataan bahwa di Palu tidak siang. Nah, ini dua hal yang dinegasikan. Nah, sekarang kita mengatakan, kalau saya katakan, saya punya hipotesa mengatakan bahwa segala yang dia menjadi wasilah untuk dekat kepada Tuhan dan menjauhkan kita dari kemaksiatan itu wajib bagi Tuhan. Kalau kamu tidak terima ini, maka negasinya itu tidak wajib bagi Tuhan. Ini yang harus kamu terima. Yakni apa? Yakni segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan menjauhkan kita dari kemaksiatan, ini tidak wajib bagi Tuhan. Ini tidak wajib. Masalahnya di mana terus ini? Masalahnya ketika manusia tidak berlaku sama. Kecerdasan manusia tidak berlaku sama, kesadaran manusia tidak berlaku sama. Kekuatan dalam menahan nafsu dan syahwat tidak berlaku sama. Di mana ada yang memang mudah terjerumus, ada yang mudah tergeser, ada yang mudah terbawa arus. Kalau tidak adanya mukarrib ini, kalau tidak adanya nabi dan sebagainya, maka Tuhan akan membiarkan mereka hancur. Tuhan akan membiarkan mereka musnah. Tuhan akan membiarkan mereka jatuh ke dalam lembah kemaksiatan. Tidak ada hujah bagi Tuhan nantinya. Yani Tuhan nggak bisa menyiksa mereka. Tuhan nggak bisa menuntut mereka. Tuhan nggak bisa mempertanyakan kepada mereka, kenapa kamu minum khamar, kenapa kamu berzina, kenapa kamu begini. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya Tuhan, kau ciptakan hawa nafsu kepadaku, dan kau tidak larang juga, dan kau tidak beri petunjuk juga kepadaku. Akalku mengatakan bahwa hawa nafsu enak, aku jalanin saja. Kau tidak bisa menuntutku, Tuhan. Lalu sehingga kalau demikian Tuhan tidak boleh dong mempertanyakan kita. Tuhan nggak boleh mengazab kita. Kalau gitu sia-sia perbuatan baik dan buruk. Akhirnya apa? Sistem kesemestaan musnah. Sistem kesemestaan musnah. Yani kalau Tuhan mau menghukum menjadi zalim. Nauzubillah min zalik. Itulah kenapa turunnya lutf tadi itu min bab, yani dari bab apa? Dari bab itmamul hujjah. Jadi kaidah lutf, asli kaidah lutf itu dari bab itmamil hujjah. Yani untuk mengitmam hujjah. Sehingga nanti Tuhan bisa berhujjah kepada makhluknya. Hai Yusuf, aku sudah turunkan nabi dan dia sudah membawa syariat dan dia sampaikan kepada kamu bahwa itu nggak benar dan kamu masih laksanakan padahal kamu sudah dengar. Yusuf nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yusuf nggak bisa bilang, kau kan ciptakan nafsu kepadaku. Iya betul, aku ciptakan nafsu kepadamu. Tapi ada juga aku nurunkan nabi yang akan menuntunmu biar kau nggak terbawa hawa nafsu itu. Dan akan menjadikan nafsu itu sebagai motor penggerak yang mengarahkan kepada kebaikan. Dan kau nggak mau dengarkan, padahal kau sudah dengar. Padahal kau tahu, padahal kau baca. Nah, jadi sebagai itmam hujjah. Nah, kita kembali ke kaidah lutf tadi itu. Berdasarkan kaidah lutf, maka Tuhan harus menunjuk
atau mengutus seorang yang bisa membawa syariat ini. Yang kita maksud syariat bukan hanya sekedar syariat fikih amaliyah ya, atau risalah amaliyah, fatwa-fatwa, bukan. Yang kita maksud dengan syariat juga termasuk urusan hifzin nizam. Yani termasuk juga meliputi kesemestaan, termasuk juga meliputi sistem pemerintahan, ekonomi, politik, menjaga kemakmuran masyarakat. Ini yang kita maksud. Syariah universal, syariah yang mutlaqah, yang meliputi semuanya. Jadi untuk menjaga ini, bagaimana mungkin Tuhan menciptakan manusia dan memberikan garizah kepada setiap manusia, mempunyai hawa nafsu, mempunyai hubbun nafs, lalu Tuhan tidak mengutus orang untuk menuntun dan menjaga hubbun nafs ini sehingga nggak saling perang. Karena kalau Tuhan membiarkan hubbun nafs ini berlaku, maka akan saling membunuh, akan saling pertikaian, akan saling munaza'ah, akan saling berdarah-darah. Dan kalau Tuhan membiarkan ini, tidak sesuai dengan hikmah Tuhan. Berdasarkan hikmah Tuhan, berdasarkan itmam hujjah, maka Tuhan harus, kaidah lutf tadi itu, maka Tuhan harus mengutus seseorang untuk menjaga semesta ini. Maka diutuslah para nabi. Setelah para nabi selesai, maka harus ada penerus yang juga memiliki syarat ismah tadi itu. Sehingga apa? Sehingga kita tenang dan bisa menyandarkan sesuatu kepadanya. Jadi kalau dia mengatakan A, kita yakin itu benar. Dan kita tidak ragu bahwa keputusan yang dia ambil itu salah. Dan kita tahu tadi bahwa ismah itu amri batin khafi. Amrun khafiyun batiniyun, tidak bisa diketahui. Maka hanya nabi yang bisa mengetahui, atau yang sederajat tadi itu, yang bisa menyampaikan kepada kita. Lalu kita akan mengatakan bahwa nabi nanti akan kembali ke Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan yang menunjuk. Misalnya Tuhan nunjuk siapa? Nabi. Nah, dari nabi nanti nunjuk setelahku maka fulan. Sebagaimana di beberapa kejadian itu terjadi. Ini berdasarkan kaidah akli. Berdasarkan kaidah akli. Persoalannya, tinjauan kaidah akli ini, kalau hanya kaidah akal saja, kalau hanya menggantungkan pada kaidah akal saja, maka kita tidak bisa sampai kepada subjek tertentu. Yani kita tidak bisa mengetahui si fulan. Kenapa? Karena kerja akal itu universal, kulli. Kaidah akal ini kulli. Sehingga kita hanya bisa sampai bahwa, oh iya, akal mengatakan harus ada, berdasarkan kaidah lutf, harus ada pemimpin yang maksum tadi. Untuk apa? Untuk menjaga keberlangsungan sistem nizam kesemestaan ini. Kaidah akal hanya sampai di situ. Tidak bisa menentukan dan menunjuk si fulan yang maksum, si fulan yang maksum, si fulan yang maksum. Hanya saja kita mengatakan bahwa untuk mengenali maksum, imma dari maksum yang lain atau dari Tuhan. Ini juga akal bisa menerima. Nah, untuk masuk kepada ini, kita masuk kepada bab nakli. Di mana bab nakli sa'abrek, seperti yang saya katakan tadi, sa'abrek. Misalnya, man kuntu maulahu fahaza aliyun maulah. Man mata walam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah. Anta Ali bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Yani, wahai Ali, engkau di sisiku sebagaimana kondisi, sebagaimana posisi Harun di sisimu Musa, kecuali bahwa setelahku tidak ada kenabian. Atiullah wa atiur rasulullah amri minkum. Sa'abrek riwayat nakli kita, ayat kita yang menjelaskan bahwa selepas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Imam Ali alaihissalam. Ini sa'abrek. Ini sa'abrek. Nah, di dalam metodologi sebuah pencatatan
yang kita sebut dengan sejarah misalnya. Ada indikasi begini. Ada indikasi begini. Dan ini kita bisa pahami dengan sangat mudah ya. Ana coba bawa ke dalam ranah yang sehari-hari sehingga antum lebih mudah untuk memahami. Kalau ada sesuatu di benak kita, yang menurut kita sangat penting awalan. Kalau ada sesuatu di benak kita yang menurut kita sangat penting, yakni sangat-sangat penting dibanding semuanya, sangat penting. Itu satu. Dan kita juga memberi kemungkinan yang kedua, mukadimah kedua. Kita memberi kemungkinan bahwa orang akan menyalah tafsirkan, orang akan menyelewengkan, orang akan merubah-rubahnya. Ini dua. Yang ketiga, kita tahu bahwa ada kemungkinan besar banyak orang yang tidak bisa menerima. Akan banyak orang yang memberi syubhat. Akan banyak orang yang berat hatinya menerima. Yang keempat, kita tahu bahwa hal ini untuk kemaslahatan semua, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk kesemestaan, yakni untuk majmu', untuk semua orang. Maka kita tidak akan cukup hanya memberitahu sekali saja. Kenapa? Karena itu tidak sinkron, yakni itu tidak sinergi dengan 4 kondisi yang barusan tadi disampaikan. Bahwa ada suatu hal, dia sangat-sangat penting. Dan kita memberi kemungkinan orang akan mentahrif, yakni orang akan merubah-rubah, menafsir-nafsirkan. Yang ketiga, orang besar kemungkinan tidak bisa menerimanya, berat menerimanya. Yakni ada penolakan. Ya, yang keempat, kita mengetahui bahwa itu untuk kemaslahatan bagi semua, bukan untuk diri kita. Kalau hanya disampaikan sekali seumur hidup, ini tidak sesuai. Ini tidak sesuai dengan 4 karakteristik tadi. Maka yang bisa kita pahami dengan 4 kriteria tadi itu, maka sebuah cerita atau sebuah hikayah atau sebuah berita itu akan disampaikan berkali-kali dan di setiap keadaan dan di setiap kesempatan. Contoh, misalnya masalah warisan. Kalau kita tahu ada warisan yang cukup penting dan kita tahu ini anak kita bakal cokol-cokolan, bakal gigit-gigitan, sikut-sikutan, cubit-cubitan, maka kita akan berkali-kali bilang, itu yang tanah situ buat si fulan, yang ini buat si fulan. Kapan lagi ada kesempatan, itu buat si fulan, berkali-kali. Kenapa? Karena kita tahu ini kalau saya cuma nyampaikan sekali, masih kurang. Harus 10 kali, 20 kali, 30 kali. Kan begitu. Lalu ketika kita melihat riwayat, kabar tentang pengganti dan penerus setelah Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat bukan hanya di satu kesempatan, bahkan di awal-awal diturunkannya atau disebarkannya Islam, ketika 3 tahun pertama di masa persembunyian. Di situ Nabi mengumpulkan semua keluarganya dan juga orang-orang Quraisy, lalu mengatakan, aku adalah utusan Tuhan dan sebagainya. Siapa yang akan membantuku? Nggak ada satupun yang menjawab kecuali Ali alaihissalam. Waktu itu Ali alaihissalam masih kecil, baru berusia 5-6 tahun. Dia bilang, sabar Ali, duduk. Sekali lagi disampaikan, nggak ada lagi yang jawab, sabar Ali, duduk. Sampai 3 kali, nggak ada yang jawab, tetap Ali, ta'al Ali. Datang Hazrat Ali alaihissalam, dikatakan, hadza, ini anak ini yang kamu lihat kecil dan sebagainya, ini adalah wasiku, ini adalah penggantiku, ini adalah saudaraku, segala. Dari awal Islam itu sudah disampaikan. Setelah dari situ, dalam setiap kesempatan
disampaikan lagi, dan bukan hanya satu konteks, yani bukan hanya satu redaksi, melainkan dengan redaksi yang seabrek. Ya Ali anta minni bimanzilati Haruna min Musa, satu konteks. Dua, man kuntu maulahu, apalagi konteks ini, dengan berbagai model bahasa. Biar apa? Biar orang nggak bisa salah tafsir. Nah, lihat tadi itu yang nomor 2. Kenapa? Nabi tahu bahwa akan ada yang merubah-rubah makna. Man kuntu maulahu fahaza aliyun maula. Maula dimaknai dengan teman. Nabi sudah tahu bahwa di masa datang ada orang yang memaknai maula sebagai teman. Lah kalau begitu mah ngapain Nabi bilang, hei, siapa yang temannya adalah Ali, aku adalah temannya. Ini mah nggak perlu disebut. Kenapa? Karena Quran sudah ngomong, innal mu'minin ikhwah. Ngapain terus begitu? Dan secara zahir, lafaz, maula dari dulu orang mengetahui maula itu yang pemimpin. Tapi karena Nabi tahu, nanti di kemudian hari akan ada orang yang mau merubah-rubah makna, dikasih lagi konteks redaksi yang lain. Man mata walam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah. Dikasih lagi konteks yang lain, terus. Seabrek konteks ini biar apa? Biar menutup celah-celah tadi itu. Yani orang jangan mentahrif, jangan merubah-rubah makna. Yang kedua, Nabi tahu berat di hati mereka. Antum bayangin di akhir ketika turun titah untuk menyampaikan bahwa Hazrat Amir alaihissalam adalah penerus setelah Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat datang, dia diriwayatkan pakai naik ontak, lalu ontaknya diikat di luar masjid, lalu dia datang ke masjid, ada Nabi di situ, lalu nanya, ya Nabi, wahai Nabi, kau suruh kami nerima Islam, kami terima. Kau suruh kami puasa, kami puasa. Kau suruh kami sholat, kami sholat. Kau suruh kami haji, kami haji. Namamu kau masukkan di dalam azan pun kami terima. Ini masih cukup, masih belum cukup bagimu? Dia katakan kepada Nabi, ini pun masih belum cukup bagimu, sehingga kau masukkan lagi bahwa anak pamanmu itu, sepupumu, kau jadikan sebagai pengganti setelahmu. Bayangkan. Lalu dia mengatakan apa? Dia mengatakan, kalau memang betul ini dari Tuhan, biarlah Tuhan yang mengazabku. Gitu keluar dari masjid, belum nyampe kontaknya, baru keluar pintu masjid ada batu panas dari langit, terus nembus dari kepala sampai keluar ke kaki. Kenapa? Karena berat untuk diterima. Kita karena hidup di zaman ini agak lebih mudah memahami, tapi bayangin masih banyak orang yang begitu susah. Jadi tidak begitu jelas bagi mereka. Untuk menutupi kemungkinan kebocoran tadi ini, maka Nabi berkali-kali dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai konteks, dalam berbagai redaksi. Kan begitu. Nah, ini dalil akli dan nakli kita bahwa setelah bahwa harus ada syarat ismah tadi itu, dan orangnya itu harus ditentukan dari maksum yang lain atau dari Tuhan. Dan dari maksum yang lain juga harus kembalinya ke Tuhan. Dan sampai saat ini kita sudah sampai pada tahap bahwa yang diturunkan adalah maksum dari Imam Ali alaihissalam. Setelah itu kita pakai ada riwayat dari Jabir al-Ansari yang dikatakan bahwa setelahku akan ada 12 dari keturunan Ali alaihissalam, fulan sampai satu persatu, nama satu persatu disebutin sampai ke Imam Zaman Ajalullah Ta'ala Farajahus Syarif. Mulai pertemuan ke depan insyaallah kita akan fokus masuk dalam pembahasan ini. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.